Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Indri Aprilia Tumewu dengan NIM 2014-20108 dari kelas A2 semester 2 dan saya mahasiswa aktif Universitas Pembangunan Indonesia Manado, Fakultas Keperawatan, Program Studi Ilmu Keperawatan. Dan pada saat ini saya akan membahas tentang persiapan pasien sebelum dilakukan pemeriksaan diagnostik darah. Apa itu plebotomi? Plebotomi adalah istilah medis untuk prosedur pengambilan darah dari pembuluh darah vena. Bagian tubuh yang paling sering menjadi lokasi prosedur ini adalah lipatan siku bagian dalam. Selain untuk keperluan menentukan penyebab dari keluhan yang dialami oleh pasien dan memastikan diagnosis, plebotomi dapat dilakukan sebagai terapi pengobatan. Misalnya pada orang yang mengalami kelebihan sel darah merah atau zat besi dalam darah. Sampel yang diambil pada prosedur ini akan dibawa ke laboratorium untuk dianalisis di bawah mikroskop oleh dokter spesialis patologi klinik. Kenapa plebotomi diperlukan? Tujuan dilakukannya plebotomi meliputi yang pertama, memastikan diagnosis. Prosedur plebotomi dapat dilakukan untuk membantu dokter memastikan diagnosis dari penyakit tertentu. Sebab pada banyak gangguan kesehatan, pemeriksaan fisik saja tidak cukup untuk memastikan penyakit yang dirasakan oleh pasien. Beberapa penyakit yang dideteksi dengan prosedur ini antara lain diabetes, kanker, anemia, gangguan hati, gangguan jantung, HIV dan AIDS, gangguan saraf tulang belakang, defisiensi, misalnya kekurangan vitamin dan hepatitis. Yang kedua, sebagai langkah pengobatan. Selain untuk memastikan diagnosis suatu penyakit, pengambilan darah bisa pula dilakukan untuk mengobati suatu penyakit. Apa saja persiapan sebelum melakukan plebotomi? Pada beberapa jenis kasus, dokter bisa meminta untuk berpuasa selama 8-12 jam sebelum prosedur. Oleh karena itu, pastikan untuk mendiskusikannya terlebih dahulu dengan dokter. Bagaimana prosedur plebotomi dilakukan? Secara garis besar, plebotomi adalah proses yang sederhana dan dapat berlangsung cepat, yaitu selama 2-3 menit. Berikut langkah-langkahnya. Pasien akan diminta duduk atau berbaring, pasien akan diminta menggepalkan tangan, petugas medis kemudian mengikat lengan dengan tali torniket yang lentur. Dengan ini, darah akan terkumpul dan pembuluh darah vena lebih mudah ditemukan. Setelah vena ditemukan, petugas akan membersihkan kulit pada area penusukan jarum dengan alkohol atau cairan antiseptik. Langkah ini bertujuan untuk mencegah infeksi. Petugas lalu menyuntikkan jarum ke dalam pembuluh darah vena. Begitu darah keluar, tabung khusus akan dipasang di belakang jarum suntik untuk menampung darah pasien. Bila prosedur ini dilakukan untuk tujuan pengobatan, jarum akan dihubungkan dengan kantong khusus sebagai wadah penampungan darah. Setelah jumlah darah dirasa cukup, jarum akan dicabut dan tali torniket akan dilepas. Petugas akan menutup lokasi penyuntikan dengan plester steril. Apa saja yang perlu diperhatikan setelah plebotomi? Setelah menjalani plebotomi, Anda bisa merasakan sedikit rasa nyeri pada area penusukan jarum. Namun, Anda tidak perlu khawatir karena biasanya efek ini hanya berlangsung selama beberapa hari dan bisa hilang dengan sendirinya. Dokter mungkin menyarankan Anda untuk minum banyak cairan, menghindari alkohol, dan menjauhi aktivitas berat selama beberapa jam setelah pengambilan darah. Sekian penjelasan saya tentang persiapan pasien sebelum dilakukan pemeriksaan diagnostik darah. Di akhir video ini,
Saya mau mengajak teman-teman yang baru lulus SMA atau SMK karena akan segera dimulainya tahun akademik 2021-2022, maka Universitas Pembangunan Indonesia Manado sebagai salah satu kampus swasta yang cukup terkemuka di wilayah Manado ini kembali memberikan kesempatan dan peluang untuk bergabung di UNPI Manado yang memiliki 6 fakultas, yaitu Fakultas Keperawatan, Fakultas Pertanian, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Fakultas Hukum, Fakultas Teknik, dan Fakultas Sastra. Tentunya teman-teman sudah mulai memilih bidang serta tempat studi yang akan menjadi referensi kalian. Buat teman-teman yang ingin melanjutkan studi di bidang kesehatan, terutama ilmu keperawatan, saya menyarankan kampus yang bagus untuk teman-teman, yaitu Universitas Pembangunan Indonesia Manado, yang menyediakan Fakultas Keperawatan dengan program studi ilmu keperawatan S1 dan profesi nurse dengan pendidikan yang bagus. Jadi, buat teman-teman yang masih mempertimbangkan kampus yang akan dipilih sebagai tempat untuk melanjutkan studi, saya hadirkan beberapa alasan kenapa Universitas Pembangunan Indonesia Manado adalah pilihan tepat untuk melanjutkan studi kalian, yaitu tenaga pengajar yang profesional, biaya kuliah ringan dan bisa dicicil, kampus menyediakan lab untuk praktek, dan masih banyak alasan-alasan lain. Jadi, jangan ragu lagi untuk segera daftarkan diri Anda di Universitas Pembangunan Indonesia Manado karena setiap tahunnya kampus ini selalu ramai dipadati calon mahasiswa baru. Terima kasih.